Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading ya untuk Taurus ya. Karir Taurus di bulan Agustus tahun 2022 ya. Tetapi sebelumnya jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Eh tetapi jangan percaya 100% tarot ya. Ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa kamu ambil, yang buruknya bisa kamu pakai untuk berjaga-jaga ya. Mencari solusi dan bisa mengintrospeksi diri kamu ya. Dan kalau kalian mau personal reading, coaching ataupun konsultasi bisa menghubungi saya ya di WA ya, di deskripsi sudah saya sematkan link WA saya, bisa kalian lihat di situ dan bisa menghubungi saya, dan itu berbayar ya. Dan kalau kalian juga mau melihat readingan-readingan yang sudah saya bacakan, bisa kalian lihat di playlist ya, semuanya sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat aja yang sesuai yang ingin kamu dengarkan ya. Dan kalau memang belum ada di playlist ya berarti belum saya readingkan gitu ya. Oke, kita langsung saja ya untuk kamu ya Taurus ya. Berikan energi kamu sambil fokus pada kartu, sambil saya kocok kartu dan saya baca doa. Oke, inilah energi kamu untuk karir kamu di bulan Agustus. Oke, Taurus. Apa yang terjadi pada kamu di bulan Agustus? Oke, untuk kamu ya Taurus ya, kita lihat dulu kartu-kartu yang sudah bertebaran terbuka di depan saya ya. Saya lihat untuk karir kamu ada beberapa dari kalian yang dicurangi ya. Hati-hati untuk bulan Agustus ya untuk kamu Taurus ya. Ada yang tidak suka dengan pencapaian kamu dan mencurangi. Entah saya lihat di sini mereka karena persaingan ya. Kamu harus lebih hati-hati, lebih waspada untuk memilih partner kerja kamu, sahabat ya. Terkadang juga kalau sahabat yang kita sudah rasa nyaman, rahasia dan apa segala macam sampai mereka bisa membongkarnya ya karena ada kecemburuan sosial ya, ataupun mungkin dia tidak nyaman dan tidak suka dengan kamu, akhirnya rahasia-rahasia kamu dia umbar gitu ya. Jadi kamu juga harus bisa memilih dan memilah semua pertemanan, partner ataupun karyawan kamu ya. Kalau kamu bekerjakan karyawan juga harus hati-hati. Berikan semua energi-energi positif kamu ke mereka ya. Jangan mereka punya energi negatif yang ke kamu ya. Cari karyawan yang bisa support kamu, yang pagi-pagi ceria, yang pagi-pagi mempunyai daya juang kan, kerjanya penuh semangat. Jangan yang mengeluh, sakit-sakitan, nggak tahu ini sakit betulan atau hanya alasan ya. Jadi kamu harus bisa memilih orang yang bagus ya. Karena saya lihat di sini akan ada orang yang memberikan energi negatif kepada kamu. Entah dia memberikan energi negatif secara langsung ataupun tidak langsung, yaitu dia mengirimkan kamu black magic ya. Jadi hati-hati ya. Kamu banyak berdoa dikarenakan ya begitu, dia akan menyerang kamu dengan cara yang tidak artinya dengan tidak kamu sangka-sangka ya, tidak kamu sangka-sangka, dan itu orang terdekat ya. Itu orang terdekat yang mungkin dia cemburu dengan pencapaian kamu, atau mungkin ada ucapan tindakan kamu yang kurang dia suka dan menyakiti secara tidak langsung. Dia langsung ya meneror kamu dengan cara begitu ya. Saya lihat juga ada beberapa dari kalian ya
ini ya, eee, pindah tugas atau kamu resign ya, dari tempat kerja kamu ya, saya lihatnya gitu. Dan pergi ke tempat yang berpindah, kayak macam satu divisi, ataupun kamu juga dipindahkan ke divisi lain gitu ya. Kalau macam seandainya masih kerja, berarti kamu dipindahkan ke divisi lain, ataupun kamu dipindahkan ke anak cabang atau ke kantor pusat gitu ya. Pokoknya ada perpindahan. Itu kalau kalian sebagai karyawan ya. Tetapi kalau kalian sebagai wirausaha, saya lihat ada yang membuka cabang baru, ataupun kamu tutup yang satu, kamu buka lagi yang satu gitu. Maksudnya mungkin bidang ini ataupun usaha ini kamu kurang cocok, jadi kamu banting setir ke bidang usaha yang lain ya. Jadi ada perpindahan usaha gitu, dan mungkin tempatnya juga berpindah, atau pokoknya ada tempat ataupun kamu yang banting setir dan buka usaha lapangan pekerjaan tapi di bidang lain gitu ya. Saya lihat di sini kalau kamu di bidang kalau kamu di ini ya, kalau kamu di bidang jasa, itu yang saya bilang tadi, ada partner ataupun mungkin relasi ataupun mungkin ya kompetitor ya, yang tidak suka dengan pencapaian kamu. Mungkin kamu mendapatkan tender, ataupun mungkin kamu memenangkan sebuah apa gitu ya, sehingga kamu diberikan pekerjaan atau kamu disukai bos ya. Akhirnya eh, kompetitor yang satu yang seharusnya ya kalian berkompetisi, sehingga dia merasa cemburu dan akhirnya dia menyerang kamu. Entah dia menyerang secara sehat maupun tidak ya. Secara sehat berarti dia menjelek-jelekan kamu atas kerja kamu dan pribadi kamu. Tetapi kalau menjelek-jelekan secara tidak sehat, tidak wajar, yaitu dia mengirim black magic supaya kamu pekerjaan nggak konsentrasi dalam bekerja ya. Entah dia mengirimkan black magic itu menyerang hubungan kamu dengan pasangan, keluarga, ataupun apa, supaya pikiran kamu itu terbagi. Jadi kamu itu reward ya, persoalan rumah tangga, persoalan ini. Jadi dia tidak langsung menyerang ke pekerjaan, tetapi dia menyerang ke pihak-pihak lain supaya kamu tidak konsentrasi menjalankan tugas itu. Supaya ya artinya hasil yang kamu kerjakan tidak baik, karena tidak maksimal, karena pikiran kamu terbagi ya. Jadi kamu harus hati-hati juga ya, jangan sampai tutur kata kamu ataupun tindakan ada menyinggung seseorang. Kalau memang ada yang menyinggung, minta maaf ya. Ya lebih lego aja, lebih santai ya. Begitu ya. Kita lihat lagi apakah kartunya. Nah, tuh, kamu di sini banyak rezeki ya. Sebenarnya kamu itu di bulan Agustus itu banyak rezeki. Cuman ya itu konsentrasinya terbagi ya. Karena saking banyaknya dan banyak kompetitor juga, dan itu yang saya bilang tadi, ada mungkin diberikan menjelek-jelek. Jadi kamu itu ibaratkan ada tekanan batin juga ya. Entah kamu dijelek-jelekan ke bos sampai bos marah-marah ya, ataupun orang itu mengirim black magic ke rumah, ke tempat, ke sahabat kamu ya, supaya koslet dengan orang-orang di sekitar kamu, akhirnya ribut-ribut gitu ya, supaya kamu nggak konsentrasi. Itu saja sih saya lihat. Dan kamu sering sakit kepala ya. Kamu banyak rezeki, kamu banyak, tapi itu pesaing juga banyak ya, pesaing banyak dan mereka nggak suka. Di akhir ya, saya lihat di akhir kamu akan mendapatkan rezeki walaupun sedikit ya, dan rezeki itu bisa kamu pakai untuk membayar hutang piutang, karena saya lihat sini ada beberapa angsuran-angsuran yang sudah jatuh tempo dan belum kamu bayar, kamu akan bayar ya, walaupun memang sedikit, tapi kamu bersyukur ya, saya lihatnya gitu. Kamu multi talenta, ke depan kamu akan jauh lebih baik ya. Yang penting itu kamu harus memberikan energi positif pada diri kamu. Jangan sampai energi negatif dari sahabat atau orang-orang di sekeliling kamu yang toksik itu malah membuat kamu menjadi orang toksik ya. Karena tertular dari energi negatif mereka. Jadi kamu harus bisa lebih jeli juga melihat suasana-suasana ya. Apalagi ribut dengan pasangan itu juga nggak bagus ya untuk karir kamu ya. Jadi kalau bisa komunikasikan dengan pasangan di pagi hari, jangan ribut-ribut ya. Kalau bisa berikan senyuman ya, walaupun hati ada ribut-ribut, tapi tetap berikan senyuman. Itu karena di energi kita ya, di dalam rumah itu mengantarkan kita untuk bisa bekerja. Kalau kita bagus, baik, energi itu akan terpancar. Tapi kalau di dalam rumah itu jelek, pokoknya itu satu rumah itu energinya panas, sampai kita juga nggak betah di rumah ya. Lebih banyak ingin di luar rumah. Tuh, kamu harus selalu berserah kepada universe ya. Ingat, pesaing banyak, tetap harus waspada walaupun itu teman dekat.
ataupun saudara ya. Jadi tidak mengenal dalam bisnis, tidak mengenal saudara, tidak mengenal teman, tidak mengenal ahli. Bisnis itu adalah bisnis, harus realita, tidak pakai perasaan ya. Jadi harus bisa dibedakan ya. Jangan kamu pukul rata semua bahwa oh ini orangnya semua baik ya, ukur di badan sendiri baik. Ya iya, tapi kalau nanti sudah dapat ini, kita tetap harus waspada ya. Kalau dia dapat baik, eh, alhamdulillah puji Tuhan ya. Tetapi kalau dia buruk, setidaknya kita sudah punya senjata untuk menangkis dari hal-hal yang akan terjadi ke depan gitu. Kita punya senjata. Jangan kosong-kosong ya. Dan kita lihat lagi apa yang ingin disampaikan universe pada kamu ya. Tuh. Yang ingin disampaikan universe, kamu harus tekun ya. Jangan nanti teman ajak kiri kanan kamu ikut. Harus punya pendirian ya. Tuh, universe berpesan kamu harus lebih teliti ya, lebih apa ya kalau dibilang pelan-pelan tapi pasti ya. Jangan terlalu gegabah. Mengambil keputusan jangan terlalu gegabah ya. Pelan-pelan kamu lihat dulu alurnya, kira-kira apa ya, kalau yang ini saya ambil kira-kira dampaknya ke depan apa. Terus kalau jalan ini saya ambil kira-kira positif, dampak positif dan negatifnya bagaimana. Jadi harus punya punya ini ya, punya pertimbangan-pertimbangan dulu sebelum melaksanakan atau melakukan hal yang kamu ingin lakukan itu ya. Terutama juga yang kalau macam tender dan apa gitu, jangan sampai kamu kasih jatuh, yang penting saya dapat kerja aja. Kamu tidak lihat itu apakah betul kita bisa untung atau tidak. Kalau memang kita dapat rugi, ngapain kita kerja, bikin capek ya. Jangan asal kerja. Kalau memang kamu rasa rugi, ya sudah, lepas aja. Kita ini mau kerja cari untung, bukan mau cari kerja cari capek ya, ujung-ujungnya rugi ya. Jangan asal kerja. Oke, harus pakai logika. Di universe berpesan harus pakai logika. Kalau kamu pakai perasaan, nggak akan bakal bagus ya, karena sedikit-sedikit perasaan, sedikit-sedikit perasaan. Kalau di bidang bisnis jangan pakai perasaan, semua pakai logika. Itu pesan dari universe. Tapi tetap kamu harus mengedepankan juga dari tata bahasa. Artinya harus dipikir secara matang ya. Dan tata bahasa dan ucapan juga kamu harus bisa lebih santun, karena di sini kamu kasar. Jadi mungkin maksud kamu baik, tapi yang mendengar atau orang-orang di sekeliling itu merasa tersinggung padahal kamu punya maksud baik kan. Nah itu yang membuat mereka tidak suka dan tidak nyaman dengan kamu. Jadi mungkin robah cara berbicara, intonasinya mungkin maksudnya ya, atau mungkin pada saat dimana kamu baru bisa bicara, atau lihat juga karakter dia sukanya nih bahasanya harus begini gitu ya. Kamu juga harus memperhatikan karakter dari setiap individu. Ada individu yang suka diceplos-ceplosin, dia nggak jadi masalah. Ada juga yang harus lemah lembut, harus lebih sopan, harus lebih formal ya. Jadi bisa lihat kira-kira kondisi-kondisi orang-orang itu bagaimana. Karena percuma juga kamu berkuar-kuar menasihati mereka nggak dengar, percuma, rugi ya, yang capeknya kamu gitu, tidak tepat sasaran. Itu sama seperti saya bilang tadi kan, kerja jangan dapat capeknya aja, harus dapat untung ya, harus dipikirkan. Jadi kamu harus bisa lihat si A ini karakternya gini, si B, apalagi kalau kamu seorang pimpinan ya, harus bisa lihat karakter-karakter dari karyawan ya, supaya mereka lebih semangat. Jangan, karena kerja tim kan, tidak mungkin kamu tanpa mereka. Kamu harus bisa memberikan sugesti-sugesti positif biar mereka lebih semangat. Itu yang universe berpesan tuh, ke depan kamu akan jauh lebih baik ya kalau kamu merubah semua sikap-sikap kasar kamu ya. Dan kalau bisa menjauhlah di sedikit-sedikit ya. Tapi memang saya lihat di sini kamu lingkup kerjanya semua pada orang toksik ya. Banyak sekali dikelilingi orang toksik, dan memang harus seperti gitu. Makanya universe berpesan kamu tetap aja di situ, nggak bisa keluar-keluar lagi, karena memang kamu pekerjaannya di situ ya, dikelilingi orang toksik. Tapi jangan sampai energi toksik itu menyerap ke kamu ya. Harus kamu tetap berikan energi positif. Orang mau mencela kamu, orang mau menghujat kamu, mau membenci kamu, terserah. Lepaskan, maafkan, dan mendoakan mereka agar mereka punya kelakuan ataupun energi negatif itu bisa berubah menjadi energi positif. Kita tuh harus mendoakan orang ya, supaya apa? Kalau kita mendoakan jelek, itu yang akan pantul ke kita ya, seperti cermin kan. Jadi apa yang kita doakan ke orang, itulah doa untuk diri kita sendiri. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, itu adalah
doa-doa dan tindakan nanti yang akan kita dapatkan kalau kita buat ke orang. Jadi lakukan yang terbaik untuk diri kamu dengan cara berbuat yang terbaik ke orang lain ya. Gitu ya, itu yang ingin disampaikan universe dan semoga resonate dan bisa bermanfaat buat kamu ya. Oke, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan lupa juga ya, kalau kalian mau personal reading, coaching atau konsultasi bisa menghubungi saya di deskripsi. Saya sudah sematkan nomor WA saya dan bisa kalian menghubungi saya dan itu berbayar ya. Oke, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.